Oke, langkah pertama yaitu dengan menginstal paket yang diperlukan. Yang pertama PHP. Kemudian tunggu hingga proses instalasi selesai. Bila instalasi yang pertama yaitu PHP sudah selesai, selanjutnya yang kedua install MariaDB. apt install MariaDB script server sebagai Oke, kemudian tunggu hingga proses selesai. Oke, kemudian install MySQL. Klik MySQL _secure installation. Selanjutnya cek status Apache dengan sistem CTL status Apache 2. Oke, apabila sudah enable, kemudian cek status MariaDB. Ketik sistem CTL status MariaDB. Kemudian ketikkan MySQL -u .p, kemudian enter. Kemudian setelah sampai ke MariaDB monitor, kemudian exit. Kemudian masuk ke direktori var www.html. Oke, kemudian download WordPress dengan wget https www.wordpress.org/latest.art.gz. Kemudian tunggu hingga proses selesai. Kemudian ketik start script xvzf spasi latest.tar.gz. Kemudian klik ls dan seharusnya muncul latest.tar.gz. Kemudian masuk ke direktori WordPress, ke var www.html WordPress. Kemudian ketik nano wp strip config strip sample.php. Oke, kemudian setelah masuk pada DB name database name here ganti WordPress. Kemudian di DB user ganti WP user. Kemudian
DB password ganti 123, kemudian DB host ganti localhost, kemudian save dengan Ctrl X, kemudian ketik CHOWN strip R besar www strip data titik 2 www strip data spasi strip /var /www /html /wordpress. Enter, kemudian chmod spasi strip R kapital spasi 755 spasi /var /www /html /wordpress. Oke, kemudian restart Apache dengan sistem CTL restart Apache 2. Kemudian cek status Apache dengan sistem CTL status Apache 2. Oke, setelah itu ketik nano /etc/apache 2 /type sites strip available strip 000 strip default.conf. Oke, kemudian pada dokumen root ada /var /www /html itu ditambah dengan /wordpress. Oke, kemudian di save. Kemudian restart Apache lagi dengan sistem CTL restart Apache 2. Oke, kemudian ketik php spasi strip v, kemudian ketik php strip. Kemudian di dalam file php-min-m ini kan belum ada file mysqli, qrl, dg, mbs-string, xml, dan zip. Maka dari itu kita harus mendownload atau menginstal file-file tersebut. Kemudian install mysqli, qrl, gd, mbstring, xml, zip dengan apt install php strip mysqli spasi php strip curl spasi php strip gd spasi php strip mbstring spasi php strip xml spasi php strip zip spasi strip y. Dan tunggu proses sudah selesai. Kemudian ketik lagi php strip m. Seharusnya sudah muncul file-file yang tadi belum diinstal. Jadi di sini ketika di php-min-m filenya sudah ada semua. Ada curl, ada gd, ada mbs-string, ada mysqli, ada xml, ada juga zipnya. Kemudian setelah itu masuk ke cmd dan ketikkan ipconfig. Kemudian gunakan IP
yang 192.168.107.202. Kemudian masuk lagi ke Debian dan ketikkan IP link set enp0s8 down, kemudian enter. Kemudian ketikkan IP link set enp0s8 up, kemudian enter. Kemudian ketikkan dhc client minv enp0s8. Maka di sini untuk IP-nya akan berubah menjadi 107.4 sama seperti IP yang ada di CMD tadi. Seperti ini. Kemudian ketikkan IPA. Maka IP yang berada di setelah di IPA, maka IP yang ada di ENP0S8 sudah berubah menjadi 192.168.107.205. Kemudian setelah itu kita akan masuk ke mysqli -u root -p. Kemudian masukkan passwordnya yaitu 123. Kemudian ketikkan use WordPress. Maka di sini nanti database-nya akan berubah ke database WordPress. Kemudian ketikkan show database. Maka di sini akan muncul semua database yang ada di WordPress. Kemudian kita akan mengganti IP yang ada di WordPress. Ketikkan select option_name option_value. Kemudian setelah di enter masukkan from wp_option. Kemudian ketikkan where option_name in site URL home seperti yang ada di gambar. Nah, di sini kan nanti akan keluar IP-nya. IP-nya ini masih IP WordPress yang dulu. Jadi kita akan mengganti IP 192.168.196.250 ini dengan IP 192.168.107.250 agar kita bisa connect ke WordPress-nya. Ketikkan update wp_option. Kemudian ketikkan set option_value sama dengan http://2 kali 192.168.107.250 seperti IP yang muncul ketika tadi di IPA. Kemudian di enter. Kemudian ketikkan where option_name in site URL home. Kemudian enter. Maka nanti akan muncul query OK dan sudah terganti. Cara mengeceknya dengan mengetikkan select option_name option_value from wp_option where option_name inside URL home seperti yang tadi, kemudian di enter. Maka di sini IP-nya akan berubah menjadi 192.168.107.250. Nah, jika sudah berubah seperti ini, kemudian setelah berhasil terganti IP-nya, kita akan keluar dari MariaDB dengan ketikan exit. Kemudian kita akan coba cek di Chrome-nya. Kemudian ketikkan IP yang tadi 192.168.107.250/wp-admin. Kemudian di enter akan muncul login ke WordPress seperti ini. Ketik nama pengguna dan kata sandinya. Oke, seperti ini. Kemudian klik log. Kemudian setelah berhasil login akan muncul halaman untuk mengedit laman seperti ini. Kemudian setelah berhasil masuk ke laman WordPress, jika kalian ingin mengedit websitenya, kalian pilih ke tampilan, kemudian pilih ke tema. Kemudian kalian bisa edit menggunakan berbagai banyak template yang ada di sini. Tapi karena kami sudah selesai mengedit website kami, maka ini website kami. Kemudian klik sesuaikan. Maka kalian bisa mengedit website kalian yang ada di sini. Silahkan diedit sesuka kalian. Nah, kita akan cek apakah website ini bisa dilihat oleh pengguna lain.
apakah sudah bisa diakses oleh pengguna lain. Ketik IP yang telah di set tadi, kali ini tanpa WP admin. Oke, kalau berhasil maka akan muncul laman website seperti ini. Oke, bisa dicek satu-satu apakah bisa. Kemudian kita akan coba cek melalui laptop klien. Ketikkan IP 192.168.107.250. Di laptop klien, jika sudah berhasil maka akan muncul halaman websitenya. Kemudian kita akan coba cek menggunakan laptop klien yang satunya apakah bisa. Ketikkan IP 192.168.107.250 tanpa WP admin. Jika berhasil maka tampilannya akan seperti ini. Akan tetapi karena menggunakan jaringan localhost maka masih tidak bisa digunakan di luar jaringan, harus dalam jaringan yang sama.